Luar biasa. Salut. Baru kali ini aku melihat ada perhelatan besar kelas internasional dan menggunakan kearifan lokal Indonesia. Kalian mengerti kan apa maksudku? Iya, itu loh pawang hujan. Sebentar. Tapi kak, hujannya nggak berhenti sih. Apa jangan-jangan dia gagal? Ada, malu-maluin aja. Oh, bukan. Ternyata dia sedang menenangkan hujan. Apakah kalian pernah melihat bagaimana pawang hujan beraksi? Atau mendengar bagaimana mereka menghalau mengenai awan hitam? Kabarnya ya bahkan ada yang sampai rela tidak mandi atau melemparkan celana dalam ke atas genting. Itu katanya dilakukan untuk menolak hujan. Bawang merah dan cabai ditusukkan ke tusuk sate lalu ditancapkan ke atas tanah. Itu katanya juga bisa jadi perantara untuk menolak hujan. Tapi itu artinya melawan Gusti Allah. Sama saja tidak menerima apa-apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dasar tidak tahu diri. Itu kan kata Wak Jamil, seorang yang sangat keras kepala di desaku. Menurutku terlalu sensitif juga jika kita membahas persoalan ini. Apalagi ya kalau aku tulis hal ini ke dalam sosmed. Dijamin deh, pasti jempol-jempol netizen itu akan lebih gesit dibandingkan dengan kecepatan kuda. Contoh kecil aja. Dulu aku pernah mengomentari postingan salah satu idol favorit netizen. Yaitu karena jasnya cuma miring sedikit. Aku komentar di situ. Aku bukan mendapatkan komentar balasan, tapi yang aku dapatkan ialah para fans fanatik yang rela mati-matian untuk membela idolnya. Kupikir suara politik ini juga dipengaruhi oleh jempol-jempol netizen. Apalagi soal pawang hujan ini, pasti juga dipengaruhi oleh jempol-jempol netizen. Aku ingat sesuatu. Dulu di desa nenekku pernah terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Masyarakat di desa sudah mulai gelisah dengan cuaca yang panas. Persediaan makanannya semakin menipis. Bahkan sawah-sawah sudah mulai mengering. Masyarakat di sana mayoritas menjadi petani. Mereka menggantungkan penghasilannya kepada hasil tani. Kau bisa bayangkan bukan bagaimana jadinya jika masyarakat penghasilannya semakin menipis, sedangkan kebutuhan hidup mereka semakin mendesak. Apabila musim kemarau berkepanjangan, biasanya masyarakat di desa melakukan upacara ritual cincowong. Upacara ritual itu menggunakan media boneka cincowong. Itu dimulai oleh Rantasih, sosok leluhur di desa ini. Rantasih berhasil melakukan upacara itu setelah melakukan tirakat, tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Aku ingat lagi, dulu aku pernah menyaksikan upacara ritual itu. Aku tak tahu apa yang mereka lakukan. Yang aku tahu hanyalah boneka itu menyeramkan. Bahkan aku pernah dikejar-kejar oleh boneka cincowong itu. Boneka cincowong akan mengejar-kejar orang yang tak mempercayainya pada saat melihat upacara ritual itu. Cincowong, cincowong, bilguna bilambayu, syalalala lembut, syalalala lembut. Begitulah sepotong lagu yang dinyanyikan oleh para sinden. Para penabuh memainkan alatnya.
Ada yang memukul buyung menggunakan kikit atau kipas yang terbuat dari anyaman bambu. Ada yang memukul blokor menggunakan kuningan yang terbuat dari juara kayu. Pada saat itu, aku bersama kakakku sangat menikmati apa yang ada di upacara ritual itu. Baik alunan musiknya, nyanyian para sinden, maupun para penabuh yang memainkan alatnya. Aku ketika mendengarkan musik itu rasanya seperti berada di dunia yang berbeda. Menurut teori, dengan kita memainkan musik, tandanya juga bisa mempengaruhi kesehatan kita, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Pikiran bisa menjadi lebih tenang, rasa sakit berkurang, bahkan tenaga yang dari tubuh bisa tersalurkan. Menurut kalian, apa yang kalian sukai pada saat mendengarkan musik itu? Kalau bagiku sih, ya irama lagunya lah. Kata kakakku, dengan kita mendengarkan musik, itu bisa menjadikan tubuh kita menjadi lebih trans. Sangat mengasyikkan, bukan? Tak lama kemudian, aku melihat Ibu Nawita mulai memasuki halaman tengah upacara ritual. Di halaman tengah sudah tergelar karpet yang di atasnya tersedia sesajen dilengkapi dengan parukuyan seperti gula batu, kemenyan, telur asin, dan lain sebagainya yang tak bisa aku ingat satu persatu. Ibu Nawita berjalan diikuti oleh dua pengiringnya. Ibu Nawita berjalan secara bolak-balik sebanyak 3 kali. Setelah itu, aku melihat boneka anak cincau ini disisir rambutnya agar terlihat lebih rapi. Lalu boneka cincau ini dihadapkan kepada kaca yang dipegang oleh kedua asistennya dari sisi kanan. Sisi kirinya. Lihatlah sabuk yang digunakan oleh boneka ini dipegangi oleh asistennya dari sisi kanan maupun sisi kirinya. Bidadari lagi teka, bidadari lagi teka, jak rujak ranti, kami jujang, kami loko. Pajulo, temu bumiren, mandi loko. Kemudian, boneka cincau ini bergerak di atas daturan. Aku sangat heran. Yang awalnya aku sangat menikmati upacara itu, tiba-tiba heran. Konon katanya pada saat itu, roh leluhur memasuki boneka cincau. Aku tak percaya. Bagaimana bisa roh leluhur memasuki boneka cincau? Wajar bagiku jika tidak masuk akal pada saat itu. Sekarang, gimana sekarang? Kalian penasaran ya? Kalian kepo? Tak lama kemudian, aku berbisik kepada kakakku. Kak, upacara ritual ini aneh, sangat tidak masuk akal bagiku. Tinjauan, kemudian aku seperti merasa boneka cincau itu mengejar-ngejarku. Aku sangat ketakutan. Kak, Nak, tolong aku. Bawa boneka itu pergi. Janganlah dariku. Aku seperti bisa mendengar boneka ini berkata, kamu bocah, berani-beraninya mengolok-olok aku. Kemudian aku berteriak ketakutan kepada kakak dan nenekku. Aku seperti
diambil lagi oleh Ibu Nawita dan asistennya. Boneka Cuncawong ini kepalanya terbuat dari tempurung kelapa yang diberikan hiasan, menggunakan baju berwarna kuning, menggunakan sakur yang terbuat dari bambu, dan di lehernya terdapat kalung yang terbuat dari bunga kamboja. Suasana malam hari pada saat itu pun semakin mistis. Apalagi ditambah dengan upacara ritual Cuncawong yang membuat boneka itu bergerak-gerak tak beraturan. Upacara ritual Cuncawong ditutup dengan pembacaan mantra yang disertai dengan kamboja yang berisi air. Sambil ciprat-cipratkan, sambil berkata, "Hujan! Hujan! Hujan!" Benar, kita boleh mempercayainya atau tidak. Tapi tak ada salahnya juga jika kita saling menghargai dan menghormati. Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Walaupun mereka tak kasat mata, tapi di dunia ini kita sama. Sejak saat itu, aku sudah kapok tidak mau mengolok-olok apa yang sudah menjadi tradisi ataupun adat di setempat. Kita bahas perempuan di TV ini lagi aja. Lihatlah, simbol itu katanya juga bisa dijadikan untuk media meditasi atau pengobatan. Aku pernah mencobanya, Kak. Katanya dengan kita menggunakan metode simbol bisa menyelaraskan frekuensi di tubuh kita. Mungkin itu juga yang dilakukan oleh perempuan di TV ini, tidak seperti Ibu Nawita. Hei, lihatlah! Masa ada pembalap internasional yang menirukan gerakan tukang hujan? Aduh, berita viral ini. Aku ingatkan kembali ya, kita boleh mempercayainya atau tidak, tapi kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Mungkin pawang hujan itu memiliki kelebihan yang tak kita ketahui. Bisa jadi juga karena keturunan. Kabarnya, Ibu Nawita merupakan keturunan dari Rangkasih. Ada satu rahasia lagi yang baru aku ketahui sebelum nenekku meninggal. Katanya, nenekku itu pernah menjadi punduh di desa kami. Tapi digantikan oleh Ibu Nawita yang katanya kebatinannya lebih kuat dibandingkan dengan nenekku. Ada satu lagi nih rahasia. Tahun depan, akulah yang akan menjadi pengganti punduh Ibu Nawita.